Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak dan remaja, para romo, bruder dan para suster yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Api Karunia Tuhan, episode ke-7. Melanjutkan dan mendalami episode minggu lalu, Bapak Kardinal mengajak kita untuk masuk pada pengalaman diri dan pribadi Bartimius. Menurut pengarang Injil Markus, doa adalah sebuah proses rohani. Membiarkan diri dari gelap dijadikan terang oleh Tuhan. Dari duduk pasif seperti Bartimius menjadi berdiri, berjalan, dan mengikuti Yesus. Dalam perjalanan hidup kita juga pasti pernah mengalami situasi seperti itu. Bersama dengan Yesus yang berkeliling berbuat baik, kita juga diajak untuk peduli pada mereka yang sedang sakit, sedang menderita, sedang kesulitan, yang sedang di dalam gelap hidup. Kita dipanggil untuk membawa terang, mengajak orang menjadi hidup di dalam terang kasih Tuhan. Kita dengarkan ulasan dan pengajaran Bapak Kardinal. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, ini adalah percakapan dalam bab mengenai Injil Markus dan doa. Mungkin baik sebelum masuk, kita ingat kembali apa yang kita percakapkan pada perjumpaan yang kedua. Intinya begini, gagasan dan faham doa di dalam Injil Markus dan nanti di dalam Injil-Injil yang lain, doa itu berkaitan erat dengan kristologi para penginjil itu. Jadi Yesus yang berdoa itu membentuk gambaran mengenai siapakah atau seperti apakah Yesus itu. Itulah yang kita bicarakan di dalam percakapan yang kedua. Isinya apa? Yang sudah kita lihat, seluruh rencana Injil Markus itu kita temukan pada bab 1 ayat 1. Itu program seluruh Injil Markus. Sederhana sekali, dikatakan begini, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Ada satu nama, yaitu Yesus, ada dua gelar, yaitu Kristus dan Anak Allah. Injil Markus dibagi menjadi dua. Bagian pertama menjelaskan tentang Yesus adalah Kristus. Itu berpuncak pada bab 8 ayat 29. Pelan-pelan Yesus menimbulkan pertanyaan di antara para pengikutnya, siapakah dia ini yang menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Sementara dari pihak Yesus selalu ada perintah untuk diam. Jangan sampaikan, jangan ceritakan hal yang kalian lihat ini kepada siapapun. Tetapi pada bab 8 ayat 29 ditunjukkan puncak atau kunci bagian pertama ketika Petrus atas nama teman-temannya mengatakan, engkau adalah Mesias. Itu rencana yang pertama. Tetapi rencana yang pertama ini pun masih disusul dengan perintah diam, yaitu pada ayat 30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Jadi pengakuannya sudah benar, kalimatnya sudah baik, gelarnya sudah disebut, tetapi masih ada yang harus dijelaskan lagi, yaitu Yesus itu Mesias seperti apa.
Karena menurut pandangan umum pada waktu itu kita semua tahu Mesias adalah dia yang berkuasa. Mesias adalah dia yang menang dan seterusnya. Nah, inilah yang harus dibetulkan. Dan pembetulan itu dilaksanakan pada bagian yang kedua sesudah bab 8 ayat 29 itu. Langsung sesudah pengakuan Petrus disusul nubuat-nubuat sengsara. Ada 3 nubuat sengsara, sudah kita lihat semua, yaitu bab 8 ayat 31, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan selanjutnya. Nubuat sengsara pertama. Murid-murid juga belum paham mengenai nubuat sengsara itu. Petrus bahkan menarik Yesus ke samping. Nubuat sengsara yang kedua, bab 9, ayat 30-32, reaksi para murid ada pada ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Nubuat sengsara yang ketiga ada pada bab 10, ayat 32 sampai dengan 34. Tetapi para murid pun tidak paham, tidak mau menerima, ada resistensi di dalam hati mereka, di dalam diri mereka yang notabene dididik dalam faham mengenai Allah menurut perjanjian lama. Pelan-pelan ketika Yesus memasuki sengsara, ditangkap dan sebagainya, akhirnya dia dibunuh. Puncak bagian yang kedua kita temukan pada bab 14, bab 15, ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Lengkaplah dijelaskan program yang kita temukan pada bab 1 ayat 1. Itu Kristologi Markus. Jadi kalau nanti membaca ayat-ayat yang lain, perikope-perikope yang lain di tengah-tengah struktur besar itu, kita dapat menempatkannya dengan kerangka ini. Lalu diharapkan kalau kerangkanya jelas, nanti masing-masing perikope ditempatkan dalam kerangka itu, pesannya juga semakin mudah ditangkap. Itu sudah kita bicarakan. Yang kedua yang kita bicarakan adalah kalau kristologinya seperti itu, kalau Yesus itu seperti itu, lalu para murid yang mengikuti Yesus, itu digambarkan bagaimana, sekurang-kurangnya diharapkan seperti apa. Karena mereka itu kan mengikuti Yesus. Yesus pergi kemana? Yesus perginya ke Yerusalem. Oleh karena itu, kita mau melihat sebentar kembali perjalanan iman para murid itu seperti apa. Moga-moga pengulangan ini menjelaskan. Yesus masuk kota Yerusalem itu pada bab 11 ayat 1. Masuk kota Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, dan selanjutnya. Jadi sampai ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menerima saat, untuk memasuki saat yang ditentukan oleh Allah, menyelesaikan karya pelayanannya, perutusannya. Nah, sebelum Yesus masuk Yerusalem, itu persiapannya dari mana? Ya dalam perjalanannya menuju Yerusalem tentu saja. Nah, perjalanan ke Yerusalem itu bisa dilihat di mana? Kita melihat bab 8 ayat 22.
bab 8 ayat 22, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Jadi dari utara, dari Galilea menuju Yerusalem, melewati daerah-daerah itu. Dan pada titik ini, Yesus sampai ke Betsaida. Apa yang dilakukan oleh Yesus di Betsaida itu menarik. Yang dilakukan adalah menyembuhkan seorang buta. Kita sudah harus hati-hati, ini penyembuhan fisik atau juga mempunyai makna simbolik. Kita bertanya dulu. Perjalanannya terus sampai dengan pada bab 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Kalau melihat peta, Yeriko itu sudah lebih dekat ke Yerusalem. Jadi, pada awal Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida, bab 8 ayat 22 sampai 26. Pada bab 10 ayat 46 sampai 52, Yesus menyembuhkan orang buta juga. Apa kesimpulan yang boleh kita tarik? Kesimpulan boleh, saya katakan boleh, tidak harus. Tetapi kita dalam rangka mengemukakan faham doa di dalam Injil Markus, kita mesti menarik satu kesimpulan yang sudah kita bicarakan pada awal. Menurut Markus, berdoa itu adalah perjalanan rohani. Proses dibebaskan dari kegelapan, buta, dipimpin menuju terang, melihat disembuhkan dari buta itu. Dan itulah yang dikisahkan pada bab 8 dan bab 10. Menjelang Yesus masuk Yerusalem, karena sesudah itu, nanti kita masih ulangi lagi berkali-kali mengenai Bartimeus ini. Kita lihat saja pada ayat 52. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perjalanan kemana? Nah, itulah jawabannya pada bab 11 ayat 1. Perjalanan menuju Yerusalem. Jadi, kalau ditanyakan perjalanan iman para murid, itu proses seperti apa? Jawabannya bisa bermacam-macam, tapi intinya kira-kira sama. Perjalanan menjadi murid Yesus itu adalah proses dari gelap menuju terang. Atau kalau menggunakan kisah Bartimeus, dari duduk saja di pinggir jalan, artinya tidak mengikuti Yesus karena hanya duduk di pinggir jalan lagi. Kemudian pada kisah Bartimeus, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dan perjalanan itu menuju mana? Menuju kesengsaraan, titik. Bukan titik. Menuju kesengsaraan dan kebangkitan. Inilah yang dilambangkan dengan gelap dan terang. Gelap itu melambangkan kesengsaraan, terang itu melambangkan kebangkitan. Itu butir kedua yang kita bicarakan. Yang terakhir adalah hubungan antara doa dan iman. Kita ambil bab 11 ayat 23 sampai 25. Markus bab 11 ayat 23 sampai 25. Kita coba lihat, yang mau kita cari adalah hubungan antara iman dan doa dan iman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah,
dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Itu iman, percaya. Lalu ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu doa, iman yang diungkapkan di dalam doa yang penuh kepercayaan, yang utuh. Lalu berikutnya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Di dalam teks yang pendek ini ada hubungan yang sangat menyusul satu dengan yang lain. Iman yang kuat, doa sebagai ungkapan iman, dan doa yang disertai dengan pengampunan. Apa yang bisa kita simpulkan dalam teks ini? Iman diungkapkan dalam doa. Dan harapannya, doa yang tulus di hadapan Tuhan mesti disertai dengan pengampunan. Kalau demikian, iman itu berarti, ini yang mungkin baik kita renungkan dalam sendiri ya. Iman kalau dilihat di dalam dinamika itu berarti ambil bagian dalam kuasa Allah. Itu dahsyat ya, rumusan itu. Iman berarti ambil bagian di dalam kuasa Allah. Dari mana itu disimpulkan? Kita melihat kisah mengenai penyembuhan perempuan yang penyakit pendarahan. Ayat 28 bab 5. Ayat 28 bab 5. Kita baca saja. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah sekarang, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Moga-moga dapat dibayangkan rumusan tadi, kalau atas dasar kisah-kisah ini dan ayat-ayat yang kita lihat itu, iman itu mempunyai daya sekuat itu. Karena apa? Karena beriman berarti ambil bagian di dalam kuasa Allah. Di sini dirumuskan keluarnya daya ilahi itu seperti apa ketika perempuan itu menjamah jubahnya. Tentu ini tidak mungkin bisa juga ya dimengerti secara harafiah menjamah jubah Yesus. Nah, jubah Yesus sekarang kan sudah tidak ada lagi, di mana mau dijamahnya. Nah, jawabannya tentu itulah yang boleh diartikan sebagai Kristus di dalam sakramen-sakramen gereja. Bukan hanya menjamah. Kalau di dalam Ekaristi kita bahkan makan. Dan diharapkan dari makan tubuh Kristus itu, daya kuasa ilahi, daya kekuatan ilahi juga ada di dalam diri kita. Maka tidak mengherankan kalau kita sering mendengar kisah-kisah mengenai mukjizat Ekaristi. Mukjizat Ekaristi yang terjadi sekarang ini juga. Ada satu buku yang
Judulnya Mukjizat Ekaristi pada Zaman Modern. Carlo Acutis baru saja dinyatakan sebagai orang kudus, anak muda itu, justru karena kasihnya, cintanya kepada Ekaristi. Itu yang kita bicarakan pada perjumpaan yang lalu. Moga-moga lebih jelas. Yang lalu itu mungkin karena terlalu panjang, jadi banyak sekali sisipan-sisipan di situ. Tetapi kalau sudah diringkas di dalam 3 nomor tadi, mungkin akan lebih jelas. Mungkin, moga-moga. Sekarang kita lanjutkan, masuk di dalam percakapan yang ketiga. Masih melanjutkan percakapan mengenai doa di dalam Injil Markus. Ada beberapa pokok subjudul atau pokok-pokok yang kita mau lihat. Markus bab 13 ayat 23. Markus bab 13 ayat 23. Kalau melihat judulnya di dalam teks kita, itu judulnya mengerikan. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Pakai kata siksaan. Mengerikan. Moga-moga maksudnya tidak harafiah seperti itu. Pada bab 13 ayat 23, nasihat, hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Konteksnya apa nasihat untuk berjaga-jaga ini diberikan? Konteksnya adalah kedatangan Mesias, atau yang sering disebut akhir zaman. Saya sendiri lebih senang menggunakan kata kepenuhan waktu. Kalau akhir zaman itu hanya zaman berhenti titik. Tetapi kalau kepenuhan waktu itu waktunya sudah disiapkan lama, pada suatu titik menjadi sempurna, yaitu ketika karya keselamatan Allah selesai. Kapan itu kita tidak pernah tahu. Tetapi ketika Yesus hidup, yang namanya akhir zaman itu dipercaya akan segera datang. Jadi jangan dipikirkan seperti kita tidak pernah tahu lagi akhir zaman itu, kepenuhan waktu itu kapan akan tiba. Kita sering mendengar ada ramalan nanti akhir zaman kiamat akan datang pada bulan September tanggal 11 bulan 9. Ditunggu-tunggu sudah lewat, akhir zaman tidak datang. Seminar lagi tentang akhir zaman tidak datang juga. Nah, konteksnya itu. Nah, menurut faham pada waktu itu, akhir zaman itu atau bahasa sononya apokaliptik, apokalips, itu penuh dengan kehancuran. Maka ketika melihat film yang judulnya Apokalips, itu isinya ya bencana-bencana, dari satu bencana ke bencana lain. Itu faham yang lazim. Itulah yang digambarkan di sini. Ayat 15. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Orang yang sedang di ladang, janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah. Nah, itulah. Serem. Oleh karena itu, karena ini adalah jenis sastra yang mau menyampaikan pesan tertentu yang tidak boleh difahami secara harafiah, bentuk sastra seperti itu mesti kita fahami dengan latar belakang ilmu tafsir kitab suci. Jenis sastra seperti itu biasanya dipakai tanda-tandanya untuk mengatakan sesuatu yang memang terjadi di dalam kehidupan ini. Berbagai macam bencana, berbagai macam kesulitan. Kita tidak menafsirkan seperti mereka memahami. Kita memahami seperti kemajuan ilmu tafsir kitab suci dan ajaran gereja. Nah, kalau demikian, pesan imannya jelas
sederhana, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Yaitu supaya kita, murid-murid Yesus, itu senantiasa berjaga-jaga dalam segala keadaan. Itu pesan intinya. Jadi jangan dipaksa atau jangan ditafsirkan, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, mengerikan banget. Pesannya sederhana, kita mesti berjaga-jaga di dalam segala keadaan. Dan segala keadaan itu bisa berarti macam-macam. Berjaga-jaga itu juga bisa berarti bermacam-macam. Bisa kita tafsirkan, kita kembangkan sesuai dengan keadaan yang kita hadapi itu. Moga-moga jelas maksudnya, moga-moga. Tapi harapannya tidak memahami ini secara harafiah. Karena kalau memahami secara harafiah, pasti salah. Tidak relevan untuk kehidupan iman kita. Kita kembali melihat kisah Bartimeus. Tadi sudah saya katakan, kisah Bartimeus itu rasa-rasanya menjadi sangat penting di dalam memahami Injil Markus. Kita beri judul apa? Ya, tentu judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Tetapi kalau kita mau memberi judul lain, judul tidak termasuk kitab suci. Di dalam rangka memahami kisah Bartimeus ini, dalam rangka memahami doa di dalam Injil Markus, maka kisah ini boleh kita beri judul lain. Misalnya, hubungan antara iman dan doa. Iman, tadi sudah kita rumuskan. Iman diungkapkan dalam doa yang disertai pengampunan, itu merupakan kuasa yang dahsyat. Karena beriman berarti ambil bagian di dalam kuasa ilahi. Nah, iman dan doa itu adalah proses masuk ke dalam terang. Kita coba lihat sekali lagi beberapa unsurnya. Iman yang ditunjukkan oleh Bartimeus ini adalah iman yang teguh, iman yang bertekun. Wujud dari iman itu diungkapkan di dalam doa yang teguh dan bertekun. Dari mana itu disimpulkan? Tidak terlalu sulit. Misalnya ayat 48. Mulai dari ayat 47 lagi. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu bentuk doa. Ketika dia berseru seperti itu, apa yang dia alami, ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Apakah dia diam? Tidak. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Itulah iman yang bertekun di dalam doa. Doanya pun bukan hanya semakin keras suaranya, tetapi kita lihat seruan-seruannya itu berbeda-beda. Yang pertama, Yesus, ayat 47, bahwa ia itu adalah Yesus orang Nazaret. Apakah doanya berbunyi, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku? Enggak. Seruannya adalah Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Padahal yang diberitahukan kepada dia itu adalah siapa yang lewat, dia akan bertanya, siapa yang lewat? Oh, Yesus orang Nazaret. Lah kok doanya Yesus anak Daud?
Kalau Yesus hanya disebut orang Nazaret, itu hanya asal-usulnya dari desa Nazaret. Tetapi kalau disebut dalam seruan doa itu, Yesus anak Daud, itu beda banget. Bukan hanya menyebut asalnya dari desa Nazaret, tetapi bahwa Yesus itu mempunyai tanda petik kualifikasi sebagai anak Daud. Dan kita semua tahu menurut ramalan-ramalan para nabi Perjanjian Lama, Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Itu tentu kita sudah pernah bicara juga mengenai hal itu, dasar-dasar dari kitab Perjanjian Lama. Jadi ini pengakuan iman. Yesus anak Daud. Ini pengakuan iman. Jadi doanya diungkapkan imannya diungkapkan dalam doa dengan menyebut Yesus itu anak Daud yang mempunyai kuasa, bukan sekedar orang Nazaret. Berikutnya, ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni," supaya aku melihat. Beda lagi, Rabuni. Bedanya di mana? Ya dalam sebutan itu tentu saja, kalau sebutan ungkapan Yesus anak Daud itu menunjukkan kuasa Yesus, kalau Rabuni, akhiran itu sebetulnya memberi indikasi relasi yang sangat dekat. Jadi Yesus yang berkuasa itu bukan karena kekuasaannya jauh dari Bartimeus, tetapi sebaliknya kuasa Yesus bukan kuasa yang membuat orang berdiri jauh. Sebaliknya, orang buta itu, Bartimeus itu mengalami Yesus yang dekat. Menyebut guru. Mungkin lebih tepat guruku. Untuk menunjukkan hubungan yang dekat itu. Jadi doanya berproses. Jadi mulai dengan berseru, Yesus itu anak Daud, berkuasa, tanda petik biasanya dianggap jauh, bertumbuh menuju Yesus yang dekat dengan hidupnya. Jadi permohonan untuk disembuhkan, Yesus kan bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jadi Bartimeus itu diminta untuk memilih apa yang kau kehendaki. Tidak ditebak saja, kamu buta kan, jadi mau saya sembuhkan, bukan? Enggak. Tetapi Bartimeus itu diajak untuk memilih. Ia memilih supaya aku dapat melihat. Itu persis doa. Supaya aku dapat melihat, supaya aku beralih dalam doa itu dari gelap menuju terang, sesudah berada di dalam kegelapan. Pembaharuan hidup. Kalau mau lebih umum lagi, apakah ada simbol-simbol yang lain yang dapat kita pakai sebagai landasan supaya aku melihat? Itu adalah ungkapan kerinduan. Pribadi-pribadi seperti Bartimeus dan kita-kita ini semuanya sama untuk melihat terang, untuk bertumbuh menuju terang. Tentu ada beberapa. Misalnya, dia dulunya kan buta, lalu dia melihat. Sudah berulang-ulang. Yang seringkali kurang diperhatikan, misalnya adalah ini. Semula Bartimeus itu duduk. Ayat 46. Duduk adalah sikap
pasif. Kemudian pada ayat 52, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus pasti tidak duduk, pasti berdiri. Yang berikutnya, duduknya di mana? Di pinggir jalan. Sudah duduk di pinggir jalan, ya. Kalau di tengah jalan ketabrak-tabrak pasti ya. Tetapi kemudian pada ayat 52, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang semula di pinggir jalan, kemudian menjadi dalam perjalanannya. Masih ada lagi, kalau mau ditambahkan, ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ada kata berdiri lagi di sini. Yang tadi diandaikan dalam perjalanannya, mengikuti. Menanggalkan jubah. Kata menanggalkan di dalam kitab suci, itu kita semua tahu, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Dan perjalanan terang, dari gelap menuju terang, itu pun dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus. Coba kita lihat ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Jadi bagi orang banyak, teriakan Bartimeus itu mengganggu. Maka dia ditegur. Apakah begitu seterusnya? Tidak. Karena apa? Pada ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Jadi dari menegur, marah, merasa terganggu, itu boleh dimasukkan ke dalam judul besar kegelapan. Lalu kemudian berkat campur tangan Yesus, panggillah dia. Orang-orang yang tadinya menegur Yesus itu berubah. Kata-katanya sangat simpatik. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Sudah dicerahkan berkat sapaan Yesus. Itulah perjalanan dari dalam gelap menuju terang. Dan bisa kita artikan seluas-luasnya. Termasuk yang sederhana seperti ini, yang tadinya menegur, sekarang mengundang. Itu proses yang kelihatannya hanya ganti kata, tetapi proses batin yang tidak mudah. Dari menegur, memarahi, kemudian menjadi bersahabat. Itulah perjalanan konkret dari gelap menuju terang. Kita selesai dengan Bartimeus. Kita lihat lagi. Kita lihat beberapa ayat yang bercerita mengenai Yesus yang berada sendirian. Markus bab 3 ayat 13 sampai 14. Markus bab 3 ayat 13 sampai 14. Dulu kita ingat pada awal pembicaraan kita tentang Markus, kita menyusun macam-macam teks. Yesus yang berdoa, eksplisit memakai kata doa, atau Yesus yang mengundurkan diri, atau Yesus yang pergi ke tempat sunyi. Bab 3 ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Untuk apa naik ke atas bukit? Ya untuk berada sendirian tentu saja.
Kemudian ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya sendiri. Apa yang bisa kita tarik dari ayat-ayat ini? Mungkin baik kalau kita perhatikan konteksnya, kenapa Yesus sebelum memilih murid-murid, ia pergi ke atas bukit. Nanti jawabannya kita bertanya kepada Yesus kalau kita ketemu Yesus. Tetapi berdasarkan urutan kisah Markus, kita dapat mengatakannya begini. Sebelum peristiwa ini, sebelum memanggil murid-muridnya, Yesus itu tampil hebat, menarik banyak orang. Misalnya ayat 7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Yesus itu menurut ayat-ayat ini menjadi tokoh yang sangat populer. Ayat 10. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Jadi menjadi tokoh populer atau yang sekarang istilahnya tokoh populis. Nah, murid-murid mungkin berpikir, wah ini hebat betul. Orang lain berpikir ini pencitraan. Nah, kenapa sesudah peristiwa itu dan kemudian ayat 12, tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Karena apa? Fahamnya, rumusannya sudah benar, isinya yang salah. Isi dari sebutan dari gelar Yesus itulah yang masih harus diperbaiki. Nah, ketika Yesus seperti kita berada dalam euforia semacam ini, godaannya sangat besar, yaitu kehilangan cita-cita. Yang dicari adalah popularitas. Nah, ini tidak sesuai dengan kristologinya Markus. Seandainya Yesus hanya tampil sebagai pribadi yang populer, itu bukan kristologinya Markus. Karena kristologinya Markus adalah bahwa Yesus itu Mesias yang menderita, bukan Mesias yang populer, bukan Mesias yang populis. Nah, dalam konteks ini, Yesus naik ke atas bukit, dan tentu saja untuk hening, kesimpulan kita adalah Yesus menghindarkan diri supaya tidak terhanyut oleh popularitas yang tidak ia cari, tetapi yang nyatanya hidup di dalam diri para pengikutnya. Ketika dia masuk ke jalan yang benar, menghindarkan popularitas itu, masuk ke dalam keheningan, supaya jalannya lurus. Jalan perutusannya tidak diombang-ambingkan dengan yang lain-lain. Itu Yesus yang masuk di dalam keheningan. Sekarang kita lihat teks yang lain. Sekali lagi kita ambil teks-teks saja, lalu mencoba memahami. Bab 6 ayat 31 sampai 32. Bab 6 ayat 31 sampai 32. Ini ajakan kepada murid-murid untuk kita semua untuk masuk di dalam keheningan. Yang tadi itu Yesus sendiri. Sekarang Yesus mengundang murid-muridnya. Ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika.
Kira-kira maksudnya apa Yesus mengajak murid-murid untuk berada sendiri? Nah, sama konteksnya, murid-murid itu tentu saja mengikuti Yesus, ikut di dalam keseharian kesibukan Yesus. Itu dikatakan misalnya sejak awal ya, bab 1 ayat 37 misalnya. Jadi kita bolak-balik ayat-ayat untuk memberi ilustrasi. Ayat 37. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Ayat 15, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia berdoa. Lalu Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jadi pertama, murid-murid itu seperti yang lain, seperti Yesus sendiri, sibuk di dalam pelayanan, di dalam pewartaan. Apakah di dalam pewartaan itu semuanya mulus? Tidak juga. Kita lihat bab 3. Jadi kita mencari ayat-ayat yang menunjukkan kesibukan Yesus, penolakan, dan sebagainya. Lalu nanti ketemunya, mari kita pergi. Masuk ke dalam keheningan. Bab 3, ayat 3. Bab 3 ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Jadi belum banyak tampil, ini baru bab 3. Sudah ada rencana seperti itu. Kita kumpulkan dulu ayatnya. Bab 6, ayat 13, dari ayat 6 sampai ayat 13, atau bab 6 ayat 3 dulu, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, para rasul, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Ayat 12 dulu. Lalu pergilah mereka memberitahukan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Tuh, murid-murid yang berhasil di dalam perutusan mereka. Jadi ada macam-macam situasi. Yesus melanjutkan perutusannya, ditolak, bahkan mau dibunuh dari satu pihak. Dari lain pihak, murid-murid itu tampil hebat. Mereka mengusir banyak setan. Coba dirasakan kalimat ini. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Lalu dilaporkan, mereka mengusir banyak setan. Mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Menyembuhkan mereka. Di balik kalimat seperti ini, ada kebanggaan yang menjurus kepada kesombongan. Ketika mereka diutus, mestinya loh ya, kalau kita bayangkan dengan kata-kata kita sendiri, berkat perutusan Yesus, kami dapat menyembuhkan orang-orang ini. Tapi kalimat di sini, mereka mengusir setan, mereka mengoles banyak orang, mereka menyembuhkan. Yang dihadapi adalah seperti ini. Bab 6 ayat 29, ada sesuatu yang berlawanan dengan itu. Ini pembunuhan Yohanes. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Apa kaitannya dengan cerita-cerita yang kita ambil itu?
ceritanya atau kaitannya adalah ketika Yesus berada di dalam situasi populer dan karena itu mau dibunuh popularitasnya, mau dibunuh orangnya, dan ketika murid-murid yang diutus itu tidak paham apa artinya perutusan, tidak paham, disalah mengerti, ditolak, ini akan menjurus kepada Yerusalem, kepada kesengsaraannya. Dan jurusan itu diceritakan pada bab 6 ayat 29 ini. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil nyawanya, mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Jadi ini sebetulnya adalah peringatan bagi kita para pembacanya sekarang itu loh, lihat Yesus itu seperti itu. Populer, tetapi ditolak. Murid-muridnya juga nggak ngerti. Itulah jurusannya karena ditolak, karena tidak dimengerti, itu akhirnya pasti akan kepada kematian. Kira-kira itu pesan dari Yohanes, dari Injil Markus, dengan mengisahkan Yohanes Pembaptis dibunuh ini. Kembali lagi, doa itu berarti dari dalam gelap, kematian, nanti pelan-pelan menuju terang. Kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya, masih di dalam pembicaraan tentang Injil Markus. Akan kita selesaikan pada percakapan berikutnya. Makasih. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah Bartimeus kita mendapati bahwa doa dan iman saling bersatu, saling berhubungan. Di dalam doa kita mewujudkan iman kita. Di dalam situasi gelap hidup, kita berdoa dan meminta dengan sungguh, dengan penuh iman agar hidup kita dibawa ke dalam terang. Semoga hidup kita dan hidup orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di sekitar kita, juga terus-menerus mengalami transformasi hidup. Dari gelap menuju terang untuk semakin mengikuti Yesus dalam hidup sehari-hari kita, memasuki jalan sengsara, jalan salib, wafat, dan kebangkitannya. Semoga hidup kita menjadi tanda kasih setia Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.